Hawa ini kan tidak lama itu di Taman Eden sudah jatuh dalam dosa wik-wik, makanya diusir. Nah, diusir. Jadi mestinya mereka ini diadakan dulu seremonial nikah dulu kan, nikah dulu, nikah dalam kekudusan, nikah dalam roh dulu Bapak Ibu. Baru wik-wik, ini tidak tak salah orang dua ini, gara-gara ini. Gara-gara ini pakai otak, itu setan lingkar-lingkar di otak. Jadi tidak mengadakan pernikahan di alam roh, sudah langsung loncat di wik-wik, makanya telanjang bulat kan. Akhirnya diusir. Nah, diperbaikilah, putar waktu. Di rolling ini waktu kan, putar. Nah, coba ini pribadi 3 jelaskan ada malaikat-malaikat kan di di channel ini, channel supranatural Bapak Yahweh. Ini bisa komen, bisa tambah, bisa kurang. Apa yang mempelai salah kah jelaskan, atau yang tak selip-selip atau apa. Nah, ini diputar waktunya kan, hanya pengulangan waktu dan masa. Nah, diputar bagaimana caranya supaya Bapak Yahweh itu berkenan kepada Adam yang pertama sudah jatuh dalam dosa wik-wik. Nah, di sini turunlah dia dari surga menjelma jadi manusia, namanya Yesus Kristus. Ditebuslah dosanya. Dosa dari hasil wik-wik di sini. Selama hidup 800 tahun banyak anaknya toh. Makanya alangkah bodohnya manusia. Bakalai hanya gara-gara agama. Bakalai hanya karena denominasi. Bakalai hanya gara-gara beda warna gorden, beda warna baju, ajarannya beda. Bakalai itu karena setan semua itu. Setan semua itu yang membuat blok-blok itu. Blok kiri, blok kanan, agama-agama itu kan dibuat oleh setan. Supaya apa? Anaknya Adam dan Hawa ini baku marah, berkelahi, akhirnya saling membunuh. Itu kan dosa yang pertama itu sudah masuk kan di dalam tubuh Kain dan Habil. Tuh dari sini dosa yang pertama turun lagi ke Kain dan Habil kan, pembunuhan. Dosa pertama wik-wik, dosa kedua pembunuhan, saling membunuh. Nah, itu kan alangkah hancurnya hatinya Yesus Christ ini kan, rohnya Yesus Christ Bapak Ibu. Ya, ini mempelai tangkap. Oh, haleluya. Mempelai tangkap di alam roh. Jadi rohnya Adam, Bapak Ibu, Bapak Adam ini sebenarnya Adam pertama Yesus Christ. Hidup 800 tahun dosa wik-wik enak-enak. Jadi selama 800 tahun dia beristrikan Hawa. Jadi melakukan itu terus. Banyak kan? Banyak anaknya. Nah, saking Adam pertama ini rohnya Yesus Christ ya itu Bapak Ibu. Dia melihat anaknya itu hancur, dikasih hancur sama setan ini. Turunlah dia kasihan. Di eh, menjadi Adam yang kedua, namanya itu Yesus Kristus, turun untuk menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Anak-anaknya ya. Ya, manusia oon. Manusia ini banyak oon di sini, enggak tahu DP sejarah kan. Karena terkubur Bapak Ibu, mereka enggak tahu. Sedangkan di ajaran teologi enggak ada yang begini. Secara dimensi roh ini tidak ada dibuka sedetail ini. Itu masih dalam penafsiran. Adam pertama ini siapa, dicari tahu. Adam pertama ini siapa? Padahal Adam pertama ini Yesus Kristus sendiri. Muncul di eh, periode zaman anugerah. Zaman anugerah itu barulah Tuhan Yesus Kristus itu memperkenalkan dirinya. Namanya itu Yesus Kristus kan, Bapak Yahweh bilang namailah dia Yesus Kristus. Nah, karena namanya Adam itu sebenarnya Yesus Kristus. Cuma kan disembunyikan di sini jati dirinya kan, cuma hanya dibilang Adam dan Hawa, nafsu di tengah-tengah, jatuh dalam nafsu, dosa nafsu. Karena ini pakai otak, ini pakai hati. Adam ini senantiasa berbicara dengan Bapak Yahweh karena dia Yesus Kristus, anak ilahi. Ngendak. Betul tidak para malaikat Tuhan? Penjelasannya mempelai. Disinilah kasihan ditebus ini. Zaman anugerah dia melihat anak-anaknya ini dengan Hawa, ya, yang sekarang itu ada dalam dirinya Lorina cantikku katanya ya. Rohnya itu senantiasa berpanggil Lorina cantikku. Karena hidupnya kan 800 tahun, lumayan lama di sini. Nah, makanya alangkah bodohnya manusia itu Bapak Ibu, bertengkar, berkelahi hanya gara-gara agama, gara-gara salah pandangan, gara-gara beda denominasi, beda warna, bakal bodoh. Padahal satu ayah ibu, Adam dan Hawa. Setengah mati dorang mbak bikin, bukan setengah mati dalam kenikmatan dorang ini. Menikmati dosa, akhirnya mengeluarkan banyak anak, ya, belum mengadakan pernikahan, kawin kawin domba dorang ini langsung jatuh di dosa wik-wik. Makanya Adam katakan kan, menyalahkan. Makanya Adam itu berani kan kepada Bapak Yahweh karena dia anak anak Tuhan.
anak ilahi itu sendiri. Engkaulah yang memberikan dia kepadaku, dialah yang membuat aku jatuh. Kalau cuma manusia biasa, Bapak Ibu tidak akan berani mengatakan Bapak Yahweh itu seperti itu. Nah, karena dia anaknya, dia berani Bapak Ibu mengatakan, ini perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dia yang membuat aku jatuh. Jadi menyalahkan toh. Karena ini sering berkomunikasi dengan Bapak Yahweh. Ini jadi laki-laki ini, Adam ini yang pakai hati, bukan wanita. Karena dunia ini jatuh dalam dosa, diputarlah, dibilang wanita yang pakai hati, laki-laki yang pakai otak. Enggak, ya, mempelai tangkap di alam roh, justru Adam lah yang pakai hati, berbicara terus dengan Bapak Yahweh. Karena dia Jesus Christ. Ini Hawa ini pakai otak, Bapak Ibu. Coba kalau laki-laki itu, kalau dia sudah tidak suka perempuan, dia itu langsung bilang tidak suka, langsung dia cari perempuan lain. Karena dia pakai hati. Hatinya sudah tidak seret, hatinya sudah tidak mau, ya dia langsung tinggalkan. Coba kalau perempuan, tidak seperti itu. Kalau perempuan biar hatinya sudah tidak mau, dia masih olah dulu di otak. Bagaimana ya, saya ini punya anak, saya ini begini-begini, siapa yang mau menghidupi saya, siapa yang mau menjaga saya, siapa yang begini-begini. Walaupun hatinya sudah tidak seret, tapi kalau otaknya masih baola di sini, dia tetap terima itu cowok pasangannya atau cowoknya itu, karena dia pakai otak. Gitu. Siapa bilang wanita pakai hati? Tidak ada pakai hati, pakai otak wanita. Laki-laki ini yang pakai hati. Makanya dibilang kepala rumah tangga itu bukan istri tapi pria. Karena pria itu yang berkomunikasi dengan Tuhan. Mau diarahkan kemana itu rumah tangga? Diarahkan ke jalan setan, jalan duniawi, atau jalan Tuhan? Ke Bapak Yahweh. Karena orang ini dituntut sebagai imam, kepala keluarga. Tidak ada imam kepala keluarga wanita. Yang ada itu laki-laki. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu yang mempelai dapat penjelasannya. Nah, jadi kalau wanita ini, makanya wanita ini kan pakai otak. Otaknya ini kan pintar. Bisa menyimpan memori dari zaman purbakala, dia bisa simpan Bapak Ibu. Kesalahannya orang, apa segala macam, tarekam semua dia di memori otaknya. Banyak sekali. Bergibagiba, apa, bergigabyte itu penyimpanan data. Kalau wanita itu kan banyak sekali simpanan datanya. Coba kalau laki-laki, enggak ada dia simpan-simpan. Habis lupa. Nah, karena ya itu ya, buaya darat, buaya buntung, buaya sungai. Habis lupa. Nah, kalau dia sudah seret, dia suka, dia langsung kasih tinggal. Coba, biar itu cewek mau mengemis-mengemis cinta sama dia, kalau dia sudah seret, dia langsung kasih tinggal. Coba kalau wanita, biar dia suka, dia olah. Ih, saya ini dengan dia begini-begini, saya senang, begini-begini, dia masih olah toh. Coba. Makanya kalau coba yang bertahan itu Bapak Ibu, coba Anda lihat kalau pasangan hidupnya mati, misalkan Adam, Adam ini mati, misalkan Hawa, dia langsung cepat Bapak Ibu, karena hatinya kan kosong, hampa. Dia langsung cepat cari pengganti yang baru. Coba kalau Hawa, kalau misalkan Adam ini mati terlebih dahulu. Ini cuma contoh ya, bukan cerita mereka, bukan. Coba kalau Hawa, dia ini mati pasangan, dia itu bisa bertahan loh sampai puluhan tahun, karena dia olah di otak. Saya ini kalau kawin ulang bagaimana dengan anak-anak saya? Apakah suami saya itu nanti yang baru akan menerima saya? Atau akan membenci anak-anak saya? Atau bagaimana-bagaimana? Otaknya yang main Bapak Ibu, pintar. Jadi Hawa ini pintar. Pintar. Kalau Adam ini, Adam pakai hati. Nah, Adam ini makanya kelemahannya di mata. Mata turun langsung turun ke hati. Nah, kalau Hawa bagaimana? Nah, dari mata turun ke otak. Diperiksa dulu dompet abang ada uang kah tidak, bagaimana saya mau kawin, begini, begini, begini. Ada dua tipe kan wanita seperti itu. Ada juga tipe wanita yang mencari cinta yang tulus, cinta yang suci. Dia olah juga di otak, bagaimana ini, kalau saya begini, 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 otaknya yang main. Nah, jadi tapi kalau secara dunia sih mereka tutupi, mereka bolak-balik nih. Jadi kan kabur, kabur. Bingung deh manusia tuh, mempelai ini kan dimensi roh, ini yang mempelai jelaskannya dari dimensi roh. Terserah Bapak Ibu mau percaya atau tidak, ini kan pendapatnya mempelai. Jadi seperti itu yang mempelai dapat ya. Jadi ini kerajaan 1000 tahun ini adalah Taman Eden sesungguhnya, kembali lagi ke penciptaan semula. Masuk sini ulang di Taman Eden. Jadi kerajaan 1000 tahun ini yang ada di kitab Wahyu ini adalah Taman Eden sesungguhnya. Kita balik lagi dari penciptaan ulang manusia sebelum jatuh mula-mula. Karena apa? Sudah ada di sini pengorbanan dari Yesus Kristus. Ya, 2000 tahun yang lalu. Nah, dosanya dia bayar Bapak Ibu. Dengan keturunan-keturunannya, kasihan untuk bertebus anak-anak cucu